Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi kalian semua dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan saya, Latifah Daraja, dalam channel YouTube Belajar Kapan Saja. Nah, sebelum saya mulai video pembelajaran hari ini, bagi kalian yang baru saja bergabung di channel YouTube ini, jangan lupa untuk klik like, kemudian subscribe, dan juga jangan lupa untuk aktifkan tombol notifikasi sehingga kalian tidak akan ketinggalan video-video saya yang selanjutnya. Nah, dalam kesempatan yang baik ini, saya akan melanjutkan pembahasan tentang materi kuartil, desil, dan persentil untuk data tunggal. Nah, di video saya yang sebelumnya, itu sudah saya sampaikan tentang perbedaan antara perbedaan antara median, kuartil, desil, dan persentil. Kemudian baru saya jelaskan sampai cara menghitung kuartil atau cara menentukan kuartil. Nah, pada kesempatan kali ini nanti kita akan membahas bagaimana cara menentukan desil dan persentil. Nah, saya tekankan lagi bahwasanya untuk menentukan desil dan persentil, caranya hampir mirip dengan cara menentukan kuartil. Artinya apa? Ketika kalian sudah paham bagaimana cara menentukan kuartil, maka kalian juga akan sangat mudah untuk memahami desil dan persentil. Nah, saya lanjutkan. Jadi desil yang akan kita bahas pertama di video kali ini, kalau kemarin kuartil itu kan membagi data menjadi 4 bagian, maka desil ini dia membagi data menjadi 10 bagian. Nah, yang membedakan adalah di rumusnya. Nah, kita langsung ke contohnya saja. Misalnya ini ada data, diketahui data tinggi badan 155 frekuensinya 8, 158 frekuensinya 10, dan seterusnya sampai yang tinggi badannya 165 frekuensinya adalah 6. Nah, kemudian kita disuruh mencari desil ke-7. Nah, sebelum kita cari desilnya, kita cari dulu ini jumlah frekuensinya dari 8, 10, 12, 11 dan 6 dijumlahkan 47, kemudian kita juga cari frekuensi kumulatifnya, yang ini kan berarti yang pertama 8, kemudian 8 tambah 10 sama dengan 18, kemudian 18 tambah 12 sama dengan 30, 30 tambah 11 sama dengan 41, dan 41 tambah 6 sama dengan 47. Saya ulangi lagi ya, mungkin ada yang masih bingung, FK itu fungsinya untuk apa? Dia untuk menandai data ke. Misalnya ini kan 8, ini kan yang kelas pertama, ini kan FK-nya 8. Artinya apa? Yang terletak di sini itu adalah data ke 1 sampai ke 8. Nah, kan ini 18. Data ke 1 sampai ke 8 tadi kan udah di sini. Berarti yang data ke 9 sampai ke 18 letaknya di sini. Ini menunjukkan data ke 9 sampai 18. Kalau ini berarti nanti data ke 19 sampai dengan 30, kemudian ini adalah data ke 31 sampai 41, dan ini adalah data ke 42 sampai dengan 47. Nah, kemudian untuk mencari desil, bagaimana caranya? Nah, untuk mencari desil sama, kita harus menentukan dulu letaknya. Letak desilnya itu di mana? Nah, kita cari dulu letak desilnya. Kita ingat rumus desil itu adalah DI sama dengan data ke I per 10 dikalikan N plus 1. Ini ya, bedanya cuman ini nih. Kalau desil ininya per 10. Kalau kemarin kuartil pernya adalah 4. Nah, karena rumusnya adalah DI sama dengan data ke I per 10 dikalikan N plus 1, padahal yang dicari di sini adalah desil ke-7, maka kita tulis menjadi D7. I ini menunjukkan keberapanya. Karena ini desil ke-7, berarti ini D7.
7. Nah, kita tulis berarti data ke 7/10, ini akan 10 ya, 7 ya, dikalikan N. N-nya siapa? N adalah banyaknya data ada 47. Berarti kalau N plus 1 jadinya adalah 47, nih, ditambah 1. Nah, sehingga kita hitung D7 sama dengan data ke 7/10 dikalikan 48, atau D7 sama dengan data ke 336/10. 336/10 berarti bisa kita tulis menjadi data ke 33,6. Nah, harus diperhatikan lagi bahwasannya ini bukan jawaban ya. Ini belum jawabannya. Ini baru menunjukkan data ke 33,6. Nah, terus gimana cara menafsirkannya? Nah, kita pecah lagi. 33,6 itu kan terdiri dari bilangan bulatnya adalah 33 dan pecahannya adalah 0,6. Maka 33,6 itu kita pecah menjadi 33 ditambah 0,6. Nah, kalau sudah 33 plus 0,6 itu artinya apa? Artinya adalah dia menunjukkan data ke 33 ditambah 0,6 dikali data ke 34 min 33. Nah, data ke 33 ini menjadi patokannya. Kalau di sini, seperti yang saya jelaskan kemarin, kalau ini 22, maka nanti 23 kurangi 22. Karena ini datanya ke 33, maka di sini nanti data ke 34 kurangi data ke 33. Nah, langsung kita lihat di tabel distribusi frekuensi yang FK. Frekuensi kumulatif. Kalau data ke 33 letaknya di mana? Kalau ini kan 1 sampai 8. Kalau ini 9 sampai 18. Kalau ini berarti 19 sampai 30. Kalau ini 31 sampai 41. Padahal kita mau nyari data ke 33. Berarti kan letaknya di sini. Maka data ke 33 adalah 166. Nah, kemudian ditambah 0,6 dikalikan. Nah, dikalikan data ke 34. Data 34 siapa? Data ke 34 itu kan juga sama-sama di sini. Maka data ke-34 adalah 163 dan data ke-33 adalah juga 163. Maka diperoleh nanti seperti ini. Nah, ditambah 0,6 dikali 0 sama dengan 163. Jadi yang kemarin caranya untuk mencari kuartil tahu, insya Allah ini juga bisa dengan mudah mencari desil. Ini sehingga hasil akhirnya adalah 163 atau nih, selesai. Temulah hasilnya adalah 163 yang merupakan desil ke-7 dari data ini. Kita lanjutkan. Kita akan masuk ke persentil. Untuk menentukan persentil, sama dengan cara menentukan desil ataupun kuartil. Yang membedakan adalah kalau persentil nanti pernya adalah per 100. Itu ya. Nah, ini langsung saja saya berikan contohnya. Ini diketahui data nilai 75-nya ada 3, 77-nya ada 5, 79-nya ada 4, dan seterusnya. Kemudian kita disuruh mencari persentil ke 49. Nah, untuk mencari desil, kuartil, persentil, kita harus tahu dulu FK atau frekuensi kumulatifnya dan jumlah frekuensinya. Kalau ini kan jumlah frekuensinya 3 tambah 5 tambah 4 tambah 3 tambah 1 berarti 16. Kemudian cara mencari frekuensinya adalah 3, ini 3 tambah 5 8. 8 tambah 4 sama dengan 12, 12 tambah 3 sama dengan 15, 15 tambah 1 sama dengan 16. Nah, bagaimana cara menghitung persentil? Nah, kita sama, kita cari letaknya dulu. Letaknya di urutan data ke berapa. Nah, karena ini persentil, berarti nanti pernya kan per 100. Maka nanti jadinya PI sama dengan data ke I per 100 kali N plus 1. Nah, I ini menunjukkan keberapanya. I ini adalah data keberapa, kita tuliskan bahwasanya kita mau mencari
P49. Maka ini jadi P49. Sama dengan data ke I. Ini ada I lagi toh. I per 100. Berarti ini jadi 49 per 100 dikalikan N plus 1. N-nya siapa? N adalah, mohon maaf, N adalah banyaknya data. Nah, sehingga P49 kita peroleh dengan menghitung berarti data ke 49 per 100 dikalikan 16 ditambah 1. Kita hitung 49 per 100 dikalikan 17. Hasilnya adalah 833 per 100, atau kita ubah menjadi bentuk desimal menjadi 8,33. Nah, caranya sama, 8,33 itu kita artikannya gimana? Kita artikan adalah terdiri dari angka bilangan bulat 8 dan pecahan desimalnya 0,33. Maka cara mencarinya kita peroleh dari data ke-8 ditambah 0,33 dikalikan data ke-9 kurangi data ke-8. Nah, sehingga kita cari data ke-8 yang mana? Data ke-8 ini 1 sampai 3, ini 4 sampai 8. Berarti yang 8 itu nilainya adalah 77. Kemudian ditambah 0,33 dikali data ke-9. Nah, data ke-8 di sini. Berarti data ke-9-nya yang di sini ya. Data ke-9 letaknya di sini, nilainya adalah 79. Maka nanti dikalikan 79 dikurangi dengan data ke-8-nya adalah 77. Sehingga kita hitung menjadi 77 ditambah 0,33 kali 2. Sehingga menjadi 77 ditambah 0,66 atau 77,66 setelah dijumlahkan. Nah, sehingga ketemulah bahwasanya nilai dari persentil ke-49 adalah 77,66. Nah, sebelum saya tutup materi kita hari ini, mungkin ada kalian yang bertanya-tanya, Bu, kalau untuk mencari kuartil, desil, dan persentil, apakah kita harus memperhatikan datanya itu ganjil atau genap gitu ya? Maka saya jawab tidak, bahwasanya baik datanya ganjil atau genap, cara menghitung kuartil, desil, dan persentil itu tidak ada perbedaan. Begitu ya. Nah, semoga paham. Kemudian kalau belum paham silahkan diulangi videonya atau silahkan bertanya di kolom komentar, nanti akan saya balas insya Allah. Nah, demikian pertemuan kita kali ini. Saya ingatkan lagi bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe ya. Terima kasih, semoga kalian semua sehat selalu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.